Dilihat dari wajah, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk, tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Jadi yang menjadi masalah dalam hidup kita itu adalah masalah atau sikap terhadap masalah. Ulangi. Banyak masalah baik atau buruk? Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Jadi yang menjadi masalah dalam hidup kita ini adalah persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan. Kalau ini sudah menjadi pikiran kita lebih sederhana. Karena banyak di antara kita yang stres dengan masalah. Padahal bukan masalahnya yang berbahaya, sikap terhadap masalah. Coba di sekolah yang membahayakan bagi anak-anak kita soal ujian atau jawabannya. Anak tidak lulus karena soal atau karena salah jawaban. Kita bela-belain ngutang supaya anak dikasih ujian. Kalau tidak lulus pasti bukan salah soal, tapi salah. Berarti kalau bapak ibu stres, kira-kira karena masalah atau karena salah menyikapi masalah? Alhamdulillah, sudah selesai. Apa yang paling ibu inginkan dalam hidup ini? Apa yang paling diinginkan dalam hidup di dunia ini? Harus jelas, hadirin. Ibu udah lama di dunia, mungkin sebentar lagi. Kita tidak tahu kapan mati, benar? Apa yang paling ibu inginkan hidup di dunia ini? Harus jelas, mau apa? Didengar dulu ya pertanyaan. Apa yang paling diinginkan dalam hidup di dunia ini? Bingung? Mau bahagia tidak? Ibu teh pengen bahagia tidak? Itu kan yang diinginkan. Ibu ingin bahagia. Islam tidak Islam sama ingin bahagia. Tua muda ingin bahagia. Ibu ingin bahagia tidak? Berumah tangga tuh kan tadinya ingin bahagia. Punya anak ingin bahagia. Harus jelas kita mau apa. Di dunia ini ada kuncinya. Coba beritahu apa kunci hidup bahagia. Ada berapa? Coba. Ini teh padahal udah lama nih di dunia tuh ya. Ayo sebutkan ikutnya ayo naon. Ayo, ini udah pada tahu tapi tawadu ya. Katanya ingin bahagia. Bahagia teh apa syaratnya supaya bahagia? Ada berapa? Ya udah, kalau belum tahu mending apa sih gitu daripada yang begitu ya.
Ini masalah besar dalam hidup kita, Bu. Satu, kita nggak jelas keinginannya. Tadi bingung. Sekarang, oh benar saya ingin bahagia. Ketika ditanya jadi bahagia itu apa kuncinya? Bingung lagi. Kita mah nggak usah ribet. Ada Quran, ada buku petunjuk. Hidup bahagia di dunia ada di dalam surat An-Nahl 97. Ini judulnya emang keren, tapi saya rada bingung ya. Menjaga kesehatan mental dan emosional dalam pokoknya mah bagaimana supaya bahagia, itu aja lah ya. Hah? Setuju? Saya rada nggak biasa yang ribet, pengen yang sederhana aja. Bagaimana hidup bahagia dalam pandangan Islam, setuju? Harus dipanjangin jadi itu ya. Surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia dalam segala keadaan, rezekinya cukup, dan selalu ditolong Allah dalam hidup. Jadi kunci bahagia itu cuma dua: satu iman, dua amal soleh. Jelas? Jadi bukan masalah uang, bukan masalah gelar, bukan masalah pangkat, jabatan, penampilan. Tidak ada kaitan dengan bahagia yang asli. Bahagia itu makin kuat iman, makin bahagia, makin sibuk aktivitasnya jadi amal soleh, makin bahagia. Berarti kalau ibu kurang bahagia, artinya apa? Kurang banyak gerak. Kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas? Harus jelas. Hari ini hidup kita nggak jelas gimana, benar? Hidup ingin bahagia. Bahagia itu di mana aja? Bahagia di dunia, bahagia di alam barzakh nanti di kubur, dan bahagia di akhirat. Kita sekarang di dunia dulu, karena kalau di sini bahagia beneran, kubur bahagia, akhirat bahagia. Kalau dilihat dari depan kan ini wajahnya, selain wajah banyak masalah, ini wajah-wajah betul meninggal nih hari ini. Benar? Benar tidak? Ibu mau panjang umur? Mau berapa? 200? 150? 100? Ya serba nggak jelas ibu-ibu teh. Ditanya ini nggak jelas, ditanya itu nggak jelas. Jadi mau apa? Apa panjang umur? Mau bahagia? Gak apa-apa besok lusa meninggal ya nggak apa-apa. Gak pasti mati. Gak ada yang perlu ditakuti dari kematian. Udah selesai waktunya juga. Ya. Tinggal kita jalanin, kapan aja kita mati, hidup bahagia, meninggal di kubur bahagia, di akhirat bahagia. Nah kuncinya cuma dua, iman dan amal soleh. Jelas, sederhana kan? Tapi banyaknya orang sibuk aja dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian, penghargaan, popularitas. Itu cuma casing, cuma bungkus, tidak sama sekali jadi jaminan bahagia. Kalau orang hanya sibuk dengan casing, tidak akan bahagia.
kalau dikasih casing bagus dan isinya kuat imannya dan sibuk dengan amal soleh, baru bahagia. Apa ibu pikir kalau dandan ibu bakal bahagia? Enggak, Bu. Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Dandan. Ini susah, dandan teh capek. Bu, Biasa. bahagia. Kenapa? Jadi kunci bahagia apa? Iman dan amal soleh. Sekarang yang dipikirkan, Bu, maaf ya Bu ya, ibu punya anak kurang iman, ibu gak akan bahagia. Sebab iman itu korelasinya langsung dengan akhlak. Jadi kalau orang imannya bagus, pasti akhlaknya jadi bagus. Langsung itu. Jadi kalau kita harus mendidik anak supaya bagus, imannya harus kuat. Makin yakin ke Allah, makin keren. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan, sungguh mempesona orang yang beriman. Urusan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak bisa begitu kecuali orang yang beriman. Jadi kalau orang udah beriman teguh, apapun yang terjadi jadi kebaikan. Diberi nikmat, syakar, dia bersyukur, fakana khairullah, itu jadi kebaikan baginya. Dipuji oleh Allah, sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi bagi kita bahagia itu bukan pada yang cocok dengan keinginan saja, yang tidak cocok juga sama. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, gak ada masalah, alhamdulillah. Semua yang digerakkan oleh Allah. Yang muji, Allah yang ngegerakin. Yang nyaci, Allah yang ngegerakin. Gimana dicaci kita bahagia? Karena cacian orang ke kita lebih cetek dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Benar? Tuh si ibu si banyak omong, sabar atau syukur? Syukur. Ibu hanya disebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu. Ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak main, banyak ketopeng, banyak bekas korek, banyak merobel, banyak yang tidak diketahui orang lain. Benar? Vicky, makanya harusnya kalau ada suami yang bicara gini, kenapa ya istri saya tuh, sebetulnya saya senang istri saya tuh rajin sekali pengajian, kayak makan obat sehari bisa 3 kali, tapi perubahan yang nyata itu hanya pada seragamnya. Kelakuannya mah tetap mudah marah, mudah tersinggung, mungkin yang lalu bawel, kurang syukur. Kenapa ya? Dan peningkatannya itu ternyata bukan tingkat iman, tapi tingkat cicilannya. Kenapa? Oh, ibu udah tahu kalau orang kuat iman cirinya apa? Namanya hawa kosa, hayir, layin, korib, sahal. Kalau orang kuat iman cirinya hayir, layin, korib, sahal, itu diharapkan tersentuh api neraka. Hayir itu tenang dan menenangkan, teduh dan menenangkan. Enak. Apapun yang terjadi ajeng.
tidak emosional, tidak berasa rusuh. Ini sebagai ilustrasi saja ya, seperti apa ibu nanti kalau imannya kuat, tenang, bisa mengendalikan dirinya dengan baik, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah celetak-celetuk, tidak mudah komentar, benar-benar tenang. Kenapa tenang? Karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub, selalu zikir ke Allah. Orang kuat iman teh pasti banyak ingat Allah. Orang kurang iman pasti banyak mikir, kurang zikir. Makin kuat iman, banyak mikir. Apa gimana Bu? Orang stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak zikir. Kurang mikir. Harusnya Banyak zikir tetap berpikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ingat anak, ingat Allah, ingat suami, ingat Allah, ingat rezeki, ingat Allah, ingat lihat kesehatan, ingat Allah. Jadi Allah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Al-Baqarah ayat 28. Gitu, nggak usah marah ibu. Kalau ada yang mengatakan kenapa ya hati saya gelisah terus, sudah pasti jarang zikir. Dua, lain orang yang hidupnya benar-benar kuat iman pasti akan lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Ciri khasnya, karena irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Orang yang beriman pasti pengen disayang Allah. Cirinya adalah penyayang. Gak ada kejam, bengis, kasar, gak ada. Itu bukan wilayah orang yang kuat iman. Nanti akan dikasih tahu kata-katanya ya. Makin kuat iman, makin sayang ke makhluk Allah. Makin kurang iman, makin kurang sayang. Dalilnya jelas, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Rasulullah penyayang. Tiga, Qarin. Apa ciri orang yang kuat iman? Qarin, dekat dengan orang-orang itu. Kenapa? Karena hatinya humble, tawadu, rendah hati. Tidak merasa hebat, tidak merasa lebih dari yang lain, tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi ketemu tiap orang tuh posisi hatinya tuh tidak merasa lebih. Lihat yang lebih muda, ini dosanya masih sangat sedikit dibanding saya. Lihat yang sudah tua, amalnya lebih melimpah dibanding saya. Lihat yang baru yang tergelincir bikin dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkannya taubat nasuha. Karena ada tuh yang ditangkap di penjara, tapi di penjara ibu-ibu ini jadi hafal Quran. Ada kan? Kenapa ibu-ibu belum hafal Quran? Karena belum hafal Quran. Ya, sekarang ngomong di sini ijabah. Bu, Nabi Adam bikin dosa, Iblis juga melakukan dosa. Nabi Adam diampuni, Iblis dilaknat selama-lamanya. Apa yang membedakan di antaranya? Jenis dosa. Kalau Nabi Adam di sorga, nggak nyangka bakal ada yang berdusta atas nama Allah. Iblis kan pembohong. Jadi nggak nyangka bakal ada yang nyebut nama Allah. Jadi
tergelincirnya tuh oleh tipu daya iblis. Iblis dilaknat Allah karena dosa aba wastakbaro, menolak kebenaran perintah Allah dan dia sombong. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak akan sombong, jadi rendah hati. Orang rendah hati itu akan nyaman dengan dirinya karena dia tidak menuntut orang lain memperlakukan spesial. Orang rendah hati itu akan menyenangkan karena dia tidak nuntut apa-apa dari orang. Yang bikin gak enak hati itu kan nuntut dihormati, nuntut dihargai. Tahu gak siapa saya? Ah, udah pasti gak enak. Ini ibumu, nak. Anak-anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak, siapa suruh dia? Jelas. Jadi orang yang imannya kuat itu cirinya humble, tawadhu, rendah hati, enak. Kalau ketemu seneng, kalau pisah kangen. Tuh ciri orang yang imannya kuat tuh begitu. Ibu lihat kan berita tentang sandera Israel yang dilepas oleh Hamas, dan saya melihat sebuah ulasan, mata tidak akan berbohong. Ulasannya begitu. Ini bukan orang Islam yang mengulas, orang bule. Karena sandera itu ketika dilepas, yang perempuan itu matanya tuh ngelihat dengan tatapan yang tidak bisa dibohong, tatapan kagum, tatapan terpesona. Diulas, kenapa ini kok perempuan yang jadi sandera kok begitu kagum kepada yang menyanderanya? Tahu ulasannya apa? Sangat boleh jadi perempuan ini di Israel belum pernah melihat laki-laki sejati, dan baru lihat prajurit Hamas itulah yang mengagumkan dirinya. Tuh gitu. Kalau orang beriman bikin kagum. Ibu udah gak usah ngebanding-banding dengan suami ibu ya. Itu wanita Israel itu bogoh tuh, jatuh cinta. Ya kalau orang hatinya baik tuh auranya memancar, nyaman. Kalau orang rendah hati itu nyaman. Kalau orang somser nggak nyaman. Kenapa kita nggak nyaman dengan orang sombong? Karena orang sombong itu tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau ini sudah tidak nyaman, hadirin, raut muka tuh tidak nyaman dilihat, walaupun pakai dempul setebal apa. Setiap bicara tidak nyaman didengar. Kalau dia nulis, tulisannya tuh tidak nyaman dibaca. Dia datang, kita nggak nyaman dengan kehadirannya. Dia pergi, kita bahagia. Hati-hati loh Bu, jangan-jangan kita sombong, kita datang anak-anak tuh nggak nyaman. Kita datang suami nggak nyaman, dan suami yang sombong juga begitu. Kok Papa udah pulang lagi sih? Lembutnya lama dong Pak. Yang keempat, sahur, mudah. Orang yang imannya kuat itu hidupnya tidak ribet. Kan ada namanya baribet nikah dengan masruwet. Ini capek. Ada orang yang ribet aja, dia urusan menjadi masalah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ini ciri orang kurang iman ya. Ribet aja. Ada nggak yang begitu? Bangun tidur, tuh badannya nggak enak bener sih, kayaknya kolesterol naik nih. Jangan-jangan asam urat. Baru bangun sudah mengeluh, bukannya bersyukur dia masih hidup.
Mau ke toilet, saya dinasihati oleh guru, kalau ada yang ngobrol, diam, karena harus menghormati yang ngobrol. Jadi kalau saya diam, pasti lagi ada yang ngobrol, ya, supaya siapa tahu obrolan yang penting, ya. Lanjut. Jadi mana? Saya lupa. Terakhir sampai di saham kan? Saham. Mudah. Jadi ada namanya ribet, ya. Semuanya jadi masalah. Nikah dengan panuwet. Mau makan, Pak, mau disiapin makanan. Jangan nasi goreng, Bu. Jangan nasi goreng. Saya malas betul dari kemarin nasi goreng. Belum juga dimasak, udah ngomel. Kalau gitu dibeliin nasi uduk yang ke depan itu udah gak enak. Kerupuknya kecil-kecil. Apa aja pokoknya negatif aja ngomongnya tuh, negatif aja. Kalau gitu Pak, ini aja bikin kopi lah. Udah kopi kurang hangat tahu, udah diangkatin. Kurang gula, kasih gula. Kopi tanpa pisang goreng bagi malam tak berbintang tahu. Nonton TV, bibir tebel nyanyi ngaca dong lu. Dia berita capres gak ada yang bener, Indonesia kacau. Mau keluar macet nih, pasti udah macet kayak gimana, nyebelin banget sekarang. Apalagi perempatan itu, merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata. Ngomel, hujan kacau, baju gak ada yang kering. Pernah dengar enggak orang yang kerjanya banyak ngomel? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas. Suara sendiri. Ini ciri-ciri orang kurang iman, pasti ngewek-wek terus bunyi. Karena man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cuma dua pilihannya, berkata baik atau diam. Jadi sebetulnya ketika ngobrol itu udah ketahuan nih, ibu ini pasti hidupnya tidak bahagia. Dari mana wek-weknya itu? Banyak celetak-celetuk, banyak komentar, banyak cerita yang tidak ada manfaatnya. Makin tidak terjaga lisannya, makin tidak bahagia hidupnya. Karena bahagia itu hanya bagi orang yang kuat imannya, dan ciri orang yang terjaga, dia bisa jaga lisannya. Masuk dia bro. Baru aja saya banyak ngobrol jadi ketahuan dong saya depresi. Serius. Kok ngirim-ngirim makanan terus? Yang lain itu pada ngeliatin. Bu, dalam teori pidato, tiap yang bergerak pasti dilihat. Jadi makin sering lewat bawa makanan, semua dia terus, termasuk saya. Gak apa-apa, udah rezekinya Bu. Lanjut. Fokus karena waktunya terbatas ya. Jadi ibu bapak mau tidak hidup bahagia? Harus kuat imannya. Dan aktivitas kita jadi amal soleh. Apa yang bikin di rumah tangga kurang bahagia? Karena belum tentu rumah tangga itu diniatkan jadi amal soleh. Ini kan tadi sudah kelihatan ya wajahnya bakal meninggal. Kalau meninggal bawa apa? Bawa apa? Benar?
hidup di dunia bahagia dengan amal soleh, dikubur yang dibawa juga amal soleh. Jadi hidup ini hanya untuk jadi amal soleh. Mau bahagia di dunia amal soleh, mati dunia tidak dibawa, yang dibawa cuma amal soleh dan amal salah. Jadi sederhana hidup ini, bukan untuk jadi orang kaya, bukan jadi orang terkenal. Ngapain? Itu udah ada takdirnya masing-masing, nggak akan ketuker. Ibu teh gak usah terlalu banyak berharap, wah anak saya mau jadi ini. Jangan, Bu. Anak ibu jadi anak soleh, anak bertakwa, dia dapat takdir terbaik. Jadi apa aja dia bahagia. Apa dipikir jadi pejabat bakal bahagia? Enggak. Kalau tidak beriman kuat dan tidak jadi amal soleh. Apa punya anak matok dia pasti bahagia? Enggak mungkin. Kecuali kalau anak itu beriman teguh dan diniat popularitasnya jadi amal soleh. Gak ada cerita bahagia dalam dosa, gak ada cerita bahagia dalam maksiat, gak ada. Koruptor itu demi Allah pasti tidak bahagia, pasti. Itu yang suka berbuat maksiat, wah mudah-mudahan kita pernah ingat Allah, gak sholat, demi Allah tidak bisa bahagia, pasti. Karena bahagia itu hanya dua tempatnya, iman dan amal soleh. Amal soleh syaratnya apa? Ada berapa? Yang mau meninggal, ibu-ibu yang mau meninggal, nanti kan pasti meninggal, benar? Ngomong meninggal tuh nggak boleh takut. Ciri kecerdasan tuh sudah tahu hadisnya belum? Ayyul mu'minina afdal. Siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Fa ayyul mu'minina aqyas. Siapa orang beriman yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat kematian dan paling baik mempersiapkan diri untuk mati, itu yang cerdas. Bukan yang bintang kelas, bukan yang IQ-nya 120, bukan yang IP-nya 4. Itu casing. Makin jalan ngobrol kematian makin bodoh. Karena mati itu pasti. Dan 1001 jalan kematian setiap hari ada. Apa jamin pulang dari sini sampai ke rumah selamat? Gak ada jaminan. Bisa saja dicabut nyawa di pasar, naik lift, ada yang meninggal di lift, ya kan? Kalau gitu saya mau naik lift, mau naik tangga, ada juga yang jatuh dari tangga. Bagi orang yang beriman, tuh makanya di Palestina tuh ciri orang-orang cerdas. Udah bahasa mati tuh bahasa yang benar-benar harus biasa. Ini mati yang disebut mati kayak begitu. Dan kita bisa mati nanti, bisa nanti malam, bisa besok. Allah merahasiakan kematian kita. Jadi bawa apa? Meninggal nanti amal soleh dan amal salah juga dibawa. Amal soleh itu yang menyelamatkan. Syarat amal soleh ada berapa? Ini udah tahu tapi rendah hati nih ya. Saya terpaksa ngomong gitu karena harus berbaik sangka. Syarat amal soleh itu ada 2, Raden. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar, ittiba kepada Rasul, baru jadi bahagia. Kalau berbuat baik pasti bahagia, tidak? Kalau berbuat baik pasti bahagia, tidak? Kita tes ya. Ibu masak buat suami, surprise Pak, surprise.
Saya masak yang spesial kesukaan papa, kita sarapan hari Ahad ini. Dan ditata bagus sekali masakan kesukaan suami. Suami bengong. Kenapa bengong, Pak? Ibu kok nggak bilang-bilang? Namanya juga surprise, masa bilang-bilang? Emang kenapa, Pak? Kok kayak bengong? Karena saya nggak tahu ibu mau masak. Saya ada janji hari Ahad ini mau sarapan sama teman sepedaan. Jujur, jangan langsung soleha, yang asli dulu ya. Jujur. Gimana perasaan ibu? Kecewa, apalagi? Sedih. Kesel. Kesel, apalagi? Marah, apalagi jengkel, nyesek, gak dimasakin. Ternyata berbuat baik itu tidak identik bahagia. Ada yang kurang. Apanya? Niatnya. Jadi ibu teh gak bahagia teh bukan kurang berbuat baik, tapi kurang ikhlas. Emang kalau wanita yang ikhlas bagaimana? Pak, makan dulu dulu. Saya ada janji apa Pak? Ada janji. Iya, gimana ya? Pak, ingat. Dalam Islam, janji adalah hutang. Janji adalah hutang. Kalau Papa udah janji dengan teman-teman, Papa harus penuhi. Berangkat saya. Gak usah risaukan. Tapi ibu udah masak, gak apa-apa Pak. Saya masak udah diniatkan jadi amal. Allah udah melihat, Allah tahu niat saya, Allah menyaksikan saya masak. Insya Allah semuanya udah ada pahalanya. Pak, berangkat saya. Lebih baik berangkat bisa. Jangan risaukan hatiku. So sweet, benar? Benar tidak? Ayo deh, Pak, ya kan? Nah, saya tahu pikiran Mas, wah istri saya menjauh di sana. Bahagia itu dengan ikhlas, mempesona itu dengan ikhlas. Istiqomah itu hanya bisa kalau ikhlas. Makanya maaf saja ya, Ibu. Kalau orang tidak pernah fokus kepada iman dan amal soleh, berarti dia tidak akan merasakan indahnya hidup. Sudah, pertanyaannya, gimana supaya kuat iman? Satu, doa. Kalau minta, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon kepada iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, ya Allah. Jangan sampai salah. Wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk kepada minta. Allah tahu siapa yang minta, karena yang bisa menguatkan iman cuma Allah. Harus minta. Masalahnya belum tahu doanya kan. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Minta iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk. Banyak doa-doa. Kunci iman yang kedua adalah pahami agama, harus belajar agama. Ilmu itu hukum iman, kurang ilmu pasti kurang. Jadi kalau suami ibu sibuk bekerja pontang-panting, pentong-pentung, nggak pernah baca, nggak pernah ke majelis taklim,